kalimat seperti ini? Belum pernah. Oke, jadi ini nih sebenarnya mata pelajaran pilihan ya, yang akan Ibu ajarkan tentang prinsip-prinsip etika dan hak cipta dalam produksi dan diseminasi digital, termasuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tuh, ya, ini adalah bagian dari mata pelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menerapkan prinsip-prinsip etika dan hak cipta dalam produksi dan diseminasi digital. Nah, ada yang tahu nggak apa itu konten digital? Semua bentuk informasi yang dapat disimpan dan dibagikan secara elektronik, seperti konten-konten TikTok kalian, konten Instagram kalian. Nah, itu termasuk konten digital karena tersimpan secara elektronik. Elektronik itu berarti ada kayak TV, ada kulkas, ya bukan seperti itu maksudnya ya. Digital atau media sosial. Nah, di sini contoh-contoh konten itu yang pertama ada teks. Teks itu bisa berupa artikel, bisa blog. Kalau misalkan kamu lihat di website itu ada blogger-blogger, ya mungkin ada cerita pendek. Nah, itu ada di blog itu. Terus ada juga gambar. Kelihatan nggak fotonya? Nah, itu foto-foto yang kita upload itu termasuk dari konten digital. Gambar yang kamu buat itu termasuk konten digital. Oke, next ada juga video. Video ini siapa nih yang biasanya buat video? Mau di TikTok, di Instagram, di mana? Facebook. Siapa? Siapa? Buatnya apa aja kontennya? Joget. Ya, itu termasuk konten digital. Terus ada juga audio. Siapa yang kepancaannya bermain gitar? Siapa yang suka berkaraoke? Ya. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh konten. Bisa kita upload. Kamu dapat lirik-lirik lagu itu dari siapa? Kalau bukan konten kreator yang diupload melalui YouTube. Etika dalam produksi dan penyebaran yang pertama. Jadi kita itu tidak hanya melulu mengupload konten itu aja, ya. Mengupload konten itu juga ada etika, ada aturan. Aturannya tidak boleh asal-asalan, ya. Nanti misalkan ada si Melvin lagi bersihin kotoran di uploadnya, ya. Itu melanggar hak asasi manusia. Pertama nih, ada 7 tidak menyebarkan apa itu? Hoax itu apa sih? Berita bohong, berita yang tidak pasti, ya. Itu harus diselidiki bahwa berita itu benar atau tidak. Jangan asal disebar. Nanti misalkan nih kayak Rehan tengah melakukan siaran langsung bersama sapi-sapinya, padahal dia tidak, ya, dia di rumah. Yang kedua, menghargai privasi, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin. Iya. Contohnya nih, misalkan biodata temennya kamu, biodata Adit yang disebarkan sama Yasmin misalkan, tanggal lahirnya, nama lengkapnya, alamatnya, padahal itu tidak boleh, ya, disebarkan karena informasi pribadi. Terus yang ketiga, kesopanan. Sopan itu tidak hanya di sekolah, bertemu dengan orang lain, bukan, ya. Melalui media sosial juga harus sopan. Apanya? Gunakan bahasa yang baik, ya. Tidak boleh
keluarkan. Tidak boleh macam-macam binatang itu dikeluarkan. Itu berarti dia tidak punya etika. Yang kedua, tanggung jawab. Nih, setelah nih, misalkan ada si A. Si A itu pertama tidak menggunakan bahasa yang baik, mengeluarkan caci makian dan lain sebagainya. Nah, dia harus bertanggung jawab, harus menerima konsekuensinya. Nih, kalau kita melanggar hak orang lain, kita juga harus menerima konsekuensi. Yang kelima, tidak merugikan atau hindari konten yang merugikan orang lain. Ya, nano lagi tidurnya manga, dibuatnya konten ya sampai malu dia kan merugikan orang lain, sampai kemana-mana dibilangnya nano manga kan mah. Nah, ini adalah contoh-contoh berita-berita ya, berita-berita palsu. Ya, ada nih vaksin COVID mengandung magnet. Sejak kapan mengandung magnet ya? Terus ada lagi akun-akun palsu. Beredar sebuah video di media sosial gitu. Banyak ya sekarang ya berita-berita hoax dan lain sebagainya. Hak cipta dalam konten. Apa itu hak cipta? Jadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya berlaku otomatis pada saat konten itu dibuat, karya itu dibuat ya. Yang pertama nih contohnya jenis karya ada ada buku. Siapa sih yang nggak mau karyanya kenal oleh seluruh Indonesia? Pasti mau. Terus ada juga video atau film, ada juga musik, ada foto dan ada desain, ada juga yang tadi gue bilang blog ya atau website. Ada nggak kalian misalkan buat konten nih tapi ditiru sama temennya? Mau nggak kayak gitu? Nggak mau. Pelanggaran hak cipta yang pertama, mengunduh musik atau film bajakan. Siapa yang sering? Ada nggak? Mengunduh film bajakan. Biasanya ada di Telegram itu bajakan. Terus ada juga menyalin artikel atau gambar tanpa izin, tanpa menyebutkan sumbernya dari mana itu tidak boleh. Contohnya kayak kutipan itu pasti ada namanya nama pengarangnya ya, tidak boleh dikarang secara pribadi milik kita sendiri. Terus yang ketiga, menggunakan logo atau merek tanpa izin. Misal saya ini tertarik sama desain kamu, boleh nggak saya minta ataupun beli desainnya seperti itu. Akibat melanggar hak cipta ada sanksi pidana, dia dihukum penjara hingga denda 1 miliar. Sanksi perdata, dia dituntut untuk ganti rugi. Ada juga kerugian material ya, dapat menyebabkan kerugian finansial. Apa itu finansial? Keuangan. Terus yang keempat, kerugian non material. Jadi yang material ini, yang tadinya konten-konten dia dipercaya sama orang, tapi diplagiat sama orang lain. Nah, makanya berkurang kepercayaan publik kepada konten-konten dia tersebut. Gitu ya. Otomatis rugi nggak? Rugi. Oke, sepertinya sebelum kita lanjut ini ada yang butuh apa ya? Ice break ya? Butuh pencairan otak ya nggak? Kalau seperti itu kita berdiri semuanya. Oke, tadi tolong ikutin gerakan ibu ini.
Coki. Coki. Yes. Oke. Paham? This is double. Boom. Coki. Yes. Ada satu lagi. Ya, setelah kamu yes. So what gitu loh. Oke, ulang lagi ya. This. Double. Boom. Coki. Yes. So what gitu. Oke, silakan duduk kembali. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini, kalau gaya seperti ini, nah cheese kayak gitu kan. Kalau misalkan kalian memfoto cheese dan banyak gaya lagi, ya nggak Melvin? Ya. Oke, next. Gimana Vin? Masih mau bercoki-coki dia? Oke, ya. Karena di sini ada diseminasi konten digital. Apakah itu diseminasi? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi atau pengetahuan ke halayak atau ke publik. Nah, itu namanya diseminasi. Disebarkan. Kamu buat video, kamu buat desain konten dan lain sebagainya, disebarkan melalui media sosial. Dalam era digital, diseminasi informasi semakin mudah dilakukan yang namanya menggunakan media sosial atau situs website. Kalau website itu ngelihatnya gimana? Kalau kita mau lihat website di Google Nah, ini adalah platform diseminasi. Ada yang tahu nih logo-logo apa ini? Coba Rehan nih, Rehan. Sebutkan ini logo apa? Instagram. Adi, ini logo apa? YouTube. Jasmine, ini logo apa? TikTok. Di antara bertiga ini, presentasi yang paling banyak kalian buka itu yang mana? Presentasi yang paling banyak menggunakan membuat konten-konten yang mana? Oke, kayaknya anak TikToker semua ya di sini nih ya. Iya, apalagi yang cewek-cewek ini. Kalau Saiful gimana? Saiful seringnya buka yang mana aplikasinya? Yang gambar TikTok. Ya, terus ada juga website, blog dan lain sebagainya. Kalau kamu ingin tulisan-tulisan kamu dibaca oleh orang lain, buatlah blog. Ya,
lagunya itu iya bisa dari orang lain. Nah biasanya ada filternya, ada yang tidak boleh di upload, tidak harus ganti lagu gitu. Ataupun kamu misalkan membuat membuat laporan ya, misalkan kalian itu laporan apa nih, IPA misalkan ya, laporan IPA, nah itu menjiplak hasil orang lain, itu melanggar hak cipta. Itu kalau nyontek melanggar hak cipta nggak? Bisa juga, karena hasil orang lain. Yang kedua, perhatikan privasi orang lain yang terlibat. Apa itu privasi? Privasi itu data pribadi ya, harus diperhatikan. Yang gue bilang tadi, tidak boleh disebarluaskan. Next, gunakan sumber resmi dan sebutkan referensinya. Nih contohnya, kalau misalkan kamu mau mengupload konten video, harus apa? Harus disertakan siapa yang membuatnya. Misalkan kelas ini punya akun media sosial, tapi yang membuatnya misalkan Siva, disebutkan kreator by Siva, misalkan seperti itu. Aman dalam diseminasi konten. Yang pertama apa? Adit coba bacakan, Adit. Tambahkan watermark pada karya sendiri. Watermark itu apa sih, Bu? Iya, ya yang biasanya ada di foto, ada di video ada. Supaya apa? Misalkan yang buat Yasmin, ya Sipa mau jiplak itu tidak bisa karena ada tulisannya. Yang kedua apa, saya bacakan? Gunakan platform resmi. Ya, gunakan platform resmi. Ketiga, periksa kembali informasi sebelum membagikannya. Jangan sampai berita yang kalian sebarkan adalah berita ya. Paham ya? Caranya gimana sih mencari apakah berita itu hoax atau tidak? Mencari Cari sumbernya dari mana. Yang upload si Adit, berarti kita harus cari tahu kan? Adit ternyata Adit juga dari orang. Ya cari lagi sampai ketemu. Oke? Ya, baru kita sebar. Contohnya lagi, misalkan ada informasi tentang kegiatan sekolah. Nah, itu dari teman kamu harus cari tahu dulu informasi itu apakah benar atau tidak ke orang yang terpercaya. Nanti ada yang bilang jam 3 kumpul di sekolah, ternyata tidak. Harus kasih informasi yang jelas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin kalau kalian misalkan bertanya bagaimana sih caranya membuat konten digital, sepertinya anak-anak ibu di sini sudah pada paham ya. Cara membuatnya gimana? Yang cewek ini sudah, karena biasanya ibu sering melihat konten-konten yang cewek ini. Iya. Kalau yang cowok ini belum pernah melihat kontennya. Wah, yang sama, silakan positif. Oke, sebelum itu Ibu akan menjelaskan kesimpulan untuk materi hari ini adalah etika penting agar konten digital yang dibuat dan dibagikan itu bermanfaat, tidak menyinggung, juga tidak merugikan pihak lain. Hak cipta melindungi karya kreatif agar tidak disalahgunakan. Dalam menyebarkan konten, pastikan mematuhi etika dan aturan hak cipta. Mungkin dari sini kesimpulan Ibu. Ada yang mau menyimpulkan untuk materi hari ini? Coba, Aisyah. Saya dapat mengerti etika dalam konten digital. Oke ya, jadi kalau misalkan membuat konten digital harus pahami dulu ya apa etikanya supaya konten-kontennya menarik. Ada lagi? Apa Nana? Ada?
Apa tuh? Kok senyum aja? Apa tuh? Apa tuh? Menyebarkan Hah? Oh, tahu. Gimana caranya untuk menyebarkan informasi? Bisa ya. Harus dites dulu informasinya apakah benar atau tidak. Jangan asal-asal. Dan sekarang karena sudah dibagi kelompok-kelompoknya, kita akan mengerjakan tugas ya. Silakan dijawab secara berkelompok. Oke? Kelompok ya. Ya, kasih tulis aja tak apa. agar bisa Kenapa yang mau kalian tulis? agar bisa menyebarkan Jangan kelompok jadi seperti ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Adik. Ada konten. Boleh. diseminasi dong. Tapi penyebaran informasi. Nah, kalau misalkan sudah coba dari kelompok A, ya, dari kelompok A ini, mengapa etika itu penting? Kenapa? Apa tips aman dalam penyebaran informasi tadi? Benar tidur, Bu. Ya, terus? Udah? Ya, penting banget ya kita untuk menerapkan prinsip etika dalam berkonten digital. Karena apa? Untuk melindungi hak orang lain, karya orang lain. Kalau kita melindungi karya orang lain, ya otomatis karya diri kita sendiri juga akan terlindungi. Oke, catat untuk tugas di rumah yaitu buatlah atau carilah 3 penyedia konten digital. Apa, Bu? Carilah 3 situs penyedia konten digital. Konten apa, Bu? Konten digital yang bebas hak cipta, ya.
Sudah? Silakan kerjakan di rumah. Untuk minggu depan kita akan bahas. Oke, sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Kalau misalkan Ibu bilang tepuk satu, Ibu bilang semangat, ya. Kalau Ibu bilang tepuk dua, semangatnya dua kali. Kalau Ibu bilang tepuk tiga, semangat, yes, yes, oke, Oke. oke kita Yes. ini coba.